Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, saya Dirga Ade Putra. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan beberapa materi tentang pengelolaan citra digital sebagai pengganti tugas mid semester untuk mata kuliah pengelolaan citra digital. Saja yaitu pengantar pengelolaan citra digital. Nah, pengolahan citra digital di dalam bidang komputer ada 3 bidang studi yang berkaitan dengan data citra, namun tujuannya berbeda. Yang pertama yaitu grafika komputer. Grafika komputer ini bertujuan untuk menghasilkan citra dengan elemen-elemen geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Nah, elemen-elemen geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen untuk gambar atau citra. Nah, contoh data deskriptif itu berupa koordinat titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya. Itu untuk grafika komputer. Selanjutnya yaitu pengolahan citra atau image processing. Image processing ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia ataupun mesin, dalam hal ini komputer. Teknik-teknik pengolahan citra itu yaitu mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi, masukan dari citra dalam pengolahan citra itu adalah berupa citra yang diolah dan menghasilkan citra. Tetapi citra yang dihasilkan ini memiliki kualitas yang lebih bagus dari citra masukan. Terus yang selanjutnya yaitu pengenalan pola atau computer vision. Pengenalan pola bertujuan untuk mengenali suatu objek dalam citra. Kan manusia bisa mengenali objek yang dilihatnya karena otak manusia telah belajar untuk mengklasifikasikan objek sehingga dapat membedakan suatu objek dengan objek yang lainnya. Nah, kemampuan seperti inilah yang ditiru oleh komputer. Proses komputer untuk menerima masukan berupa citra objek yang akan diidentifikasi. Nah, proses tersebut selanjutnya yaitu memproses citra tersebut dan memberikan keluaran berupa deskripsi objek di dalam citra. Nah, contoh pada citra gambar di bawah ini yaitu dia menerima masukan berupa citra objek yang kemudian diproses, ini citranya diproses untuk prosesnya berupa pengenalan pola. Ya, pola yang diproses di dalam gambar yang dicontohkan ini adalah pola wajah. Karena kita lihat pada wajah-wajah ini, kita lihat ada kotak-kotak. Nah, itulah yang diolah dan kemudian menghasilkan deskripsi objek, yaitu berupa data-data wajahnya. Itulah untuk pengenalan pola. Jadi 3 jenis ini bidang studi yang berkaitan dengan citra ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Terus selanjutnya yaitu definisi dari citra. Citra merupakan kombinasi dari titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek yang berupa objek fisik atau manusia. Citra itu bisa berupa 2 dimensi seperti lukisan atau gambar atau foto, dan yang berwujud 3 dimensi itu ya kayak patung. Nah, untuk citra yang dibahas kali ini yaitu citra 2 dimensi, yaitu berupa gambar atau foto yang bisa juga disamakan dengan image. Jadi ini sama-sama semua, ini maksudnya citra, gambar, sama di image. Selanjutnya yaitu kategori citra. Kategori citra yaitu ada 2, citra kontinu ini, citra kontinu, dan citra deskriptor digital. Citra kontinu diperoleh dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Nah, sistem optiknya itu seperti manusia atau kamera analog.
Sedangkan citra diskrit atau citra digital yaitu citra yang dihasilkan melalui proses digitasi terhadap citra kontinu. Ya, contohnya kita lihat di bawah sini. Ini adalah contoh citra kontinu yang diambil oleh sistem optik yang kayak matanya manusia atau kamera analog. Ini yang ditangkap, terus ya, diolah dan menghasilkan diolah dalam proses digitasi dan menghasilkan citra yang namanya citra digital. Jadi seperti itulah citra kontinu dan ini citra digital. Selanjutnya representasi citra digital. Representasi citra digital kita bisa lihat contohnya itu, ini adalah sebuah citra kontinu yang direpresentasikan ke dalam citra digital yang diolah. Ini citra digital yang ini kita lihat representasinya ini ke dalam piksel-piksel yang berukuran X kali Y, yang ini mungkin 16 kali 16, ini berarti 8 kali 8, ini 4 kali 4. Nah, itu representasi citranya. Nah, kita lihat di representasi citra yang berskala 8 kali 8. 8 kali 8 ini, kita lihat ini representasinya seperti digambar di samping. Kita lihat yang ada gambarnya ini, ada kayak objeknya di situ, dia bernilai 1. Kita lihat di sini, masuk di sini, yang ada gambarnya di sini, ada warnanya, kita kasih nilai dia 1. Terus yang tidak ada yang kayak putih ini, dia tetap bernilai 0. Ya, begitu seterusnya sampai di ujung sini, sama yang di sini 1 1 1. Jadi yang ada objeknya ya, yang memiliki warna bernilai 1, tapi kalau yang kosong kita kasih nilai 0. Selanjutnya yaitu ya masih representasi citra. Ini adalah bentuk gambar atau objek Mario Bros berupa representasinya ke dalam citra digital. Nah, ini kita lihat ini perbedaan antara 16 kali 12 pixel dengan 67 kali 50 pixel. Kita lihat bedanya. Ini selanjutnya masih representasi citra digital, yaitu kita lihat ini merupakan representasi terhadap pixel atau resolusi yang dari paling sedikit sampai naik sampai yang paling besar. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa semakin besar pixel atau resolusi terhadap representasi citra akan menghasilkan citra digital yang lebih bagus dan lebih halus. Jadi semakin besar resolusinya, semakin bagus juga hasilnya dan semakin halus gambarnya atau citra digital yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu definisi digitalisasi citra. Digitalisasi citra pada definisinya adalah merupakan representasi citra dari fungsi kontinu menjadi nilai-nilai diskrit yang menghasilkan citra yang disebut sebagai citra digital. Nah, ini representasinya dari sebuah citra kontinu. Ini citra kontinu menjadi nilai-nilai diskrit yang menghasilkan citra digital. Ini ada dari citra kontinu, imaging system atau sistem penggambaran, kemudian ini di bawahnya ini menghasilkan internal image plane yang kemudian menghasilkan output berupa digitized image atau citra digital. Tahap-tahap citra digital atau tahap-tahap digitasi citra ada 2, yaitu digitasi spasial atau sampling pada koordinat x, y, dan digitasi intensitas atau kuantisasi atau f dalam kurung x, y. Nah, pada digitasi spasial ini merupakan suatu proses mendigitasi koordinat suatu koordinat objek. Nah, kita lihat pada gambar sebelumnya. Nah, ini proses digitasi spasial itu merupakan atau sampling ini
merupakan digitasi untuk mendefinisikan objek, ya apa, koordinat suatu objek. Jadi misalnya ini titik hitam ini pertama, kita berikan dia di koordinat di sini. Nah, titik hitam ini. Begitupun juga di sampingnya kita kasih koordinat di sini. Nah, koordinat ini sekitar x, y-nya ini kan ini x, ini y. Pada titik pertama hitam pertama sebelah kiri ini titiknya sekitar 10,10, x, y-nya 10,10. Maka di sampingnya x, y-nya 10,11, karena ini kalau ini 10,10 berarti ini 10,11 sekitar itulah. Terus yang kedua yaitu digitasi intensitas. Digitasi intensitas atau kuantisasi merupakan proses memberi nilai pada sebuah piksel. Jadi pada pikselnya yang sudah di koordinatnya diberikan koordinat pada resolusinya atau piksel-pikselnya ini diberikan juga nilainya. Jadi misalnya kayak ini hitam kan ada nilainya. Nilainya itu dari 0 sampai 225 misalnya, contoh. Jadi kalau yang paling hitam itu 225. Terus ini ada nilai di dalamnya. Nilai hitam abu-abu, abu-abu ke abu-abu, hitam ke ini abu-abu kehitaman, ini abu-abu, ini abu-abu keputihan, abu-abu ke agak putih, baru ya putih paling terang, putih terang. Seperti itu kira-kira digitasi intensitas atau kuantisasi. Terus selanjutnya yaitu ya perbedaan antara pengolahan citra digital dan digitasi citra. Nah, untuk pengolahan citra digital yaitu bagaimana mengolah citra asli pada pengolahan citra yang kemudian menghasilkan sebuah citra hasil. Nah, citra hasil ini yang pada definisinya tadi itu bahwa citra hasil ini memiliki kualitas yang lebih tinggi atau lebih baik dibanding dengan citra asli. Itulah pengolahan citra. Terus untuk digitasi yaitu proses untuk mengkonversi sebuah citra analog tadi itu yang ditangkap oleh optik analog terus kemudian dikonversikan dalam analog digital conversion yang hasilnya itu menghasilkan sebuah objek atau citra yang dapat diolah oleh komputer. Nah, itu maksudnya. Jadi itulah perbedaan antara pengolahan citra dan digitasi citra. Selanjutnya, perbedaan antara digitalisasi dengan pengolahan. Nah, pada gambar yang ditampilkan ini ada 3 jenis citra, yaitu citra kontinu, citra digital, dan hasil pengolahan citra. Nah, untuk digitalisasi kita lihat pada gambar 1 dan 2 ini. Pertama di samping. Proses digitalisasi kan kita tahu tadi ada 2 jenis, yaitu digitalisasi citra, digitalisasi spasial atau koordinat, dan digitalisasi untuk intensitas atau kuantitasi, pemberian nilai. Jadi proses digitalisasinya ini pada 2. Ini kita lihat digitasi citra. Jadi itu yang digitasi spasialnya itu memberikan koordinatnya. Misalnya titik ini tuh hitam pertama, ini kan 3,4 berada pada titik XY-nya 3,4. Jika berikan juga di sini 3,4. Nah, di sini dia. Itu untuk posisinya hitamnya itu di digitalisasi spasialnya, sampling atau koordinat. Nah, ini juga yang kedua hitam ini di sini di 3,5, X-nya 3,5. Jadi itu untuk koordinatnya. Terus untuk nilainya yang ini 225, 245 itu merupakan digitalisasi intensitas atau kuantitasi, pemberian nilai terhadap citra atau koordinatnya. Nah, posisinya ada, nilainya ada. Itulah setelah ada dua-duanya maka menghasilkan sebuah citra yang namanya citra digital. Itu namanya proses digitalisasi citra. Kemudian untuk pengolahan citra itu berada pada 2 titik ini. Citra digital yang diolah melalui proses pengolahan citra dan menghasilkan hasil pengolahan citra.
Itulah kalau bagian pengolahan. Jadi pada kan definisinya itu hasil pengolahan citra itu lebih bagus kualitasnya dibanding citra asli, tetapi sebenarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Citra itu akan misalnya dari yang berwarna jadi ke hitam putih, atau dari berwarna ke lebih terang atau lebih menjadi abu-abu. Ya, itu tergantung kita ya, apakah itu menjadi lebih bagus atau tidak. Seperti itu. Jadi ini hasilnya sebenarnya tergantung dari apa yang kita inginkan untuk citra digital yang akan diolah. Selanjutnya yaitu kapasitas penyimpanan citra. Untuk kapasitas penyimpanan citra kita bisa lihat dulu di tabel ini. Untuk skala keabu-abuan ada 2.1 atau 2 nilai, 2.24 nilai, 2.38 nilai sampai 2.8 256 nilai. Yang rentan keabu-abuan, nilai keabu-abuannya 0 sampai 1, 0 sampai 3, 0 sampai 7 dan 0 sampai 225. Nah, ada pada pixelnya itu dari 1 bit, 2 bit, 3 bit sampai 8 bit. Nah, ini adalah misalnya rentan proses kuantitasinya untuk nilai terangnya, nilai apa, brightness, resolusi terangnya itu citra. Jadi dari misalnya kalau kita pakai skala 225 yang 8 bit, jadi black itu 225, terus grey abu-abu itu 128, dan putih sekali itu jadi menjadi 0, begitu kira-kira. Terus untuk rumus penyimpanan citra sama dengan resolusi dikali dengan M kecil, atau B sama dengan M besar kali N besar kali M kecil. Nah, M besar kali N besar ini sama dengan resolusi, misalnya 20 kali 20 berapa kali berapa gitu. Terus contohnya untuk penyimpanan citra yang berukuran, misalnya ini 512 kali 512, ini M, ini N. Ini pixelnya toh, 512 kali 512 pixel dengan derajat keabu-abuan. Ini nilai M-nya. Pixelnya 256 yang kita pakai. Membutuhkan memori sebesar, rumusnya itu 512 kali 512 dikali dengan 8 bit. Kenapa 8 bit bukan 256? Karena ini adalah pixel atau ukuran dalam memori. Jadi yang dikalikan itu 512 kali 512 kali 8 bit, yang hasilnya sekitar 2048,000 bit. Selanjutnya, nah, kita lihat di sini perbandingan skala warna keabu-abuan. Jadi gambar ini berdasarkan jumlah warna atau depth. Kita lihat dari gambar yang paling kiri sampai gambar yang paling kanan itu merupakan ada perbedaan skala warna keabu-abuan. Jadi ini yang paling rendah skala keabu-abuannya, mulai naik sampai paling tinggi skalanya. Nah, kita lihat semakin besar itu skala keabu-abuan, maka semakin jelas pula gambar yang dihasilkan. Tetapi kita lihat juga di bawah sini, bisa juga disimpulkan bahwa semakin jelas maka semakin besar juga kapasitasnya. Kebalikannya, jika semakin kecil skala keabu-abuan, maka semakin kecil juga kapasitas penyimpanan gambar, dan semakin kurang jelas gambar yang dihasilkan. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu operasi-operasi dasar. Nah, operasi-operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan menjadi 4 aras atau level komputasi, yaitu 1 level titik, 2 level lokal, ketiga level global, dan keempat level objek. Nah, kita lihat pada level titik. Pada level titik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan intensitas dan berdasarkan geometri. Nah, kita lihat berdasarkan intensitas ini kita bisa sebut dengan transformasi intensitas. Nah, transformasi intensitas ini bekerja dengan cara melakukan pemetaan linear terhadap nilai intensitas pada histogram awal menjadi nilai intensitas pada histogram baru. Jadi
misalnya ini nilainya ini misalnya ini hitam toh, hitam itu 225 menjadi nilai intensitas pada histogram baru, misalnya jadi dari hitam menjadi putih dan putih menjadi hitam, begitupun sebaliknya toh. Nah, itu mungkin maksudnya dari transformasi intensitas. Yang kedua yaitu berdasarkan geometri atau transformasi geometri, yaitu untuk mempresentasikan citra ke dalam arah lain. Transformasi geometri itu bisa meliputi flip atau rotasi. Nah, flip atau rotasi contohnya misalnya pada gambar di bawah ini, misalnya ini titik ini, misalnya kita lihat dia arahnya ini kan berada pada titik yang kuning ini 5,5. Nah, untuk di flip misalnya dia diarahkan, misalnya kalau yang dikenal biasa kayak mirror, dia berada pada setelah diolah dia berada di titik ini, misalnya kebalikannya. Atau kalau di mirror ke bawah di sini, atau mirror ke apa namanya itu, sebaliknya juga bisa di sini. Jadi bisa berubah posisinya ini, titik yang awal dari citra awal menjadi pada citra baru yang atau hasil pengolahan citra, biasa dia berubah posisi. Nah, itu kalau mau berdasarkan transformasi geometri. Yang ketiga yaitu gabungan dari keduanya. Jadi pertama cuman warnanya misalnya dirubah dari hitam ke putih, putih ke hitam, terus berdasarkan geometri dari posisinya dari 5,5 jadi 5,6 koordinatnya. Ya, itu dua-dua bisa digabungkan. Itu yang klasifikasi yang ketiga pada level titik. Terus untuk pada level lokal, operasi pada level lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu pixel bergantung pada intensitas pixel-pixel tetangganya. Jadi menghasilkan keluaran intensitas suatu pixel bergantung pada intensitas pixel tetangganya. Jadi ini titik yang akan diolah. Nah, ini hasilnya nanti keluaran ini bergantung pada intensitasnya juga ini. Artinya kayak warnanya nanti ini akan bergantung pada warna-warna sekelilingnya. Itu kalau pada level lokal misalnya. Jadi ini tetangganya misalnya toh. Nah, ini nanti hasilnya ini bergantung pada intensitas pixel tetangganya. Kemudian untuk level global, yaitu operasi pada level aras global, level global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu pixel bergantung pada intensitas keseluruhan pixel. Jadi yang tadi itu cuma tetangganya, yang untuk lokal. Kalau global dia untuk keseluruhan pixel. Jadi ini titik yang diolah, titik ini ketika sudah diolah intensitasnya itu bergantung pada keseluruhan pixel, intensitasnya ini pixel keseluruhan. Jadi begitu kalau level global. Terus ya kalau level objek, yaitu ya contoh penerapannya misalnya pada penerapan objek seperti deteksi fitur dari objek biner computer vision. Itu level objek. Selanjutnya yaitu contoh implementasi pengolahan citra. Nah, untuk contoh implementasi pengolahan citra, implementasinya ini implementasi dasar meliputi banyak jenis contoh seperti inverse black white, image negative, grayscale conversion, dan image brightness. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu inverse black white. Nah, inverse black white ini itu pengolahan citra yang mengubah hitam menjadi putih dan sebaliknya, yang hitam menjadi putih dan putih yang menjadi hitam, seperti ini. Misalnya ini adalah citra digital awal yang diolah menjadi citra hasil yang berupa inverse black white. Jadi 225 itu adalah putih dan 0 itu sama dengan hitam. Untuk scriptnya kita bisa lihat di bawah sini, ini statement threshold rata-rata. Jika rata-rata lebih besar
sama dengan 100, maka rata average sama dengan 0, dan yang lainnya adalah 225. Kita buat dulu sebagai contoh implementasinya. Kita ketikkan ini ke dalam script. Ini saya sudah ketikkan inverse black white. Java, ini lihat di scriptnya, ini ingredientnya itu kita ambil di sini. Nah, ini untuk proses inputnya. Proses inputnya di sini kita lihat, kita ambil nilainya, menyediakan posisinya apa, lokasi gambar atau lokasi citra yang akan diolah, yaitu di D, dan namanya adalah d.jpg. Kita buka ini adalah gambar citra awal. Kemudian untuk mengambil nilai lebar gambar dari gambar yang ini, terus ini untuk mengambil tingginya, dan ini untuk mengambil nilai pixel. Ini untuk mengambil nilai pixel. Ini untuk mengambil warna merah, warna hijau, warna biru, kemudian diolah di sini. Nah, di sini kita lihat tadi kondisinya adalah rata-rata putih sama dengan 225 dan hitam sama dengan 0. Terus ini kita tuliskan scriptnya. Terus untuk mencetak nilai warna di bagian ini, lalu untuk hasilnya ini adalah untuk menyimpan hasil atau output dari pengolahan citra. Nah, kita jalankan. Nah, ini sudah hasilnya sukses, maka akan muncul hasil dari citra yang diolah. Lihat perbedaannya. Ini adalah perbedaannya. Jadi bedanya hanya di nilai hitam, yang di sini putih menjadi hitam, dan yang hitam di sini menjadi putih, putih menjadi hitam. Demikian salah satu implementasi dari pengolahan citra, yaitu inverse black and white. Saya pikir sekian dulu untuk presentasi kali ini untuk memenuhi mid semester untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.